Selasa kita bisa bertemu lagi di mapel gambar teknik ya. Sebelumnya Pandang minta KM untuk memimpin doa mengawali kegiatan hari ini. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai tekan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pandang ingin mengetahui siapa saja yang gak hadir di hari ini ya. Pandang akan mengabsen dulu siapa yang gak hadir hari ini. Sekretaris, siapa yang gak hadir? Nabil? Rijal sama Agus Pak. Kenapa? Rijal sama Agus? Katanya sakit Pak. Terus kalau Agus itu Pak putus lagi jalan terus sini. Oh iya, terlambat ya. Mungkin akan ditangani ketika masuk oleh BDS ya. Terima kasih kalian sudah bisa masuk tepat waktu di mata pelajaran Pandang ya. Sebelum ke materi pelajaran hari ini, yaitu Pandang akan memberikan materi pelajaran yaitu proyeksi vektorial. Nah, sebelum ke pembahasan materi vektorial, Pandang ingin mengingat kembali minggu kemarin kita membahas materi tentang alat gambar. Alat-alat gambar ya. Alat-alat gambar itu apa aja? Salah satunya pensil, Pak. Pensil. Terus penggaris, penghapus, gambar. Ya. Tuh, jadi yang hari ini dari materi yang minggu kemarin atau pelajaran kemarin akan dipakai juga pada hari ini ya. Pada hari ini yaitu kita akan membahas materi proyeksi vektorial. Apa kalian pernah mendengar apa yang maksud dengan proyeksi vektorial? Pernah mendengar? Nah, apa? Tahu? Gambar benda. Gambar benda. Terus siapa lagi selain dari gambar benda? Proyeksi itu apa? Yang kalian tahu? Gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi ya. Jadi gambar proyeksi itu penggambaran benda 3 dimensi pada pada kertas 2 dimensi ya. Selanjutnya Pandang akan memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini ya. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mampu salah satunya peserta didik mampu mendefinisikan atau pengertian gambar proyeksi vektorial dengan baik dan benar ya. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis karakteristik proyeksi gambar vektorial dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggambar gambar proyeksi vektorial. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis gambar proyeksi vektorial. Nah itu jadi kalian mengharapkan ketika habis pembelajaran hari ini kalian bisa mampu dari empat tujuan tersebut ya. Sebelum ke bahasan materi vektorial, Pandang ingin tahu kemampuan awal kalian. Sebelum kalian belajar, Pandang ingin tahu dengan dites ya. Dibuka antara Pandang dikirim ke linknya ya, ke link grup kalian Google Chrome tentang soal proyeksi vektorial. Jadi silakan kalian buka di grup Pandang, dikirim ke linknya dikirim ke grup. Silakan buka. Kasih waktu oleh Pandang 5 menit. Silakan kalian kerjakan ya. Udah semuanya pada masuk ya, jawab
jawabannya. Jawabannya oleh Pandang dinilai 40% dari siswa yang masuk, peserta yang masuk ya jawabannya ya. Jadi kalian dianggap oleh Pandang bisa mengerjakan sebelum belajar 40% ya. Masuk ke bahasan selanjutnya, kita akan memperhatikan bahasan, kita akan melihat video tentang proyeksi piktorial ya. Alhamdulillah kalian sudah membentuk kelompok seperti pertemuan minggu yang lalu ya, 3 kelompok ya. Jadi ketuanya yang kelompok 1 Sadru, kelompok 2 Setiawan, kelompok 4 Nabil ya. Jadi Pandang akan membagikan KPD pada kalian ya. Nih silakan. Nabil ini kerjakan dulu, ini Setiawan, ini Sadru ya. Di LKPD ada langkah pengerjaan ya. Langkah pengerjaan di sana yaitu tertulis ya di LKPD kalian itu buatlah garis tepi ya. Ini kalian ada penggarisnya ya, silakan kalian ambil penggarisnya ya. Ini ya, membuat garis tepi kiri 20 mili, sedangkan tepi atas 10 mili ya. Jadi silakan kalian membuat garis tepi dengan ketentuan sebagai berikut tadi. Yang kiri yaitu 20 mili, sedangkan tepi atasnya 10 mili ya. Kalian bisa baca dulu petunjuk pengisiannya. Sedangkan untuk penilaian yang kalian ketahui ya, ada beberapa komponen ya. Komponen yang Pandang nilai yang pertama yaitu komponen kesesuaian gambar ya. Yang kedua kebersihan lembar kerja. Yang ketiga kesesuaian ketebalan garis. Yang selanjutnya kelengkapan alat, keaktifan dan kedisiplinan, penggunaan alat, langkah kerja, yang terakhir waktu penyelesaian praktik. Silakan kalian kerjakan ya dengan teliti. Di lembar kerja kalian memilih 2 objek ya, 2 benda. Ya, ada benda A dan benda B ya. Silakan kalian pilih. Mau milih yang A silakan, yang B juga silakan.
ketentuannya kalau kalian memilih isometrik dengan langkah-langkah yang kalian tadi lihat di video pembelajaran ya. Selanjutnya ketika kalian memilih dimetrik, langkah-langkahnya ya, sudutnya ataupun skala perpendekannya silakan kalian pilih kalau mau memilih dimetrik. Yang terakhir yaitu bidang miring oblik ya, oblik yaitu dengan sudut proyeksi 0 derajat terhadap sudut J yaitu 45 derajat. Silakan kalian kerjakan. Dengan menentukan sudut dulu ya, menentukan sudut busur ya, ini ada busur ya, menentukan sudut proyeksi ya, menentukan sudut proyeksi ketika kalian memilih isometrik, berarti sudut proyeksinya kalian tadi pernah lihat di video pembelajaran, sudutnya 30 alfa dan 30 beta ya. Jadi yang X-nya 30, yang Y-nya 30. Ini menggunakan busur ya. Biar kalian setelah mengerjakannya rada rileks ya, biar rileks, biar fresh, kita ada ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Di rumah kalau ada nyamuk suka gimana? Tepuk ya, nanti kita tepuk nyamuk ya, nyamuknya ada 2 berarti 2 kali tepuk ya. Tepuk nyamuk, pertama tepuk nyamuk, nah, 2 nyamuk, gitu ya. Berarti kalau ada 2 nyamuknya 2 kali tepuknya ya.
Nah, untuk selanjutnya silakan datang, dipersilakan kalian tampil. Yang pertama kelompok 1 dulu, kelompok Syahru, untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, diskusi kelompoknya. Waktu dan tempat disilakan untuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di depan, kami ingin mempresentasikan yaitu hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sahrul dan saya Fajar Mariana Dan saya Syarif Hidayatullah. akan mempresentasikan yaitu tentang proyeksi dimetrik. Proyeksi dimetrik adalah salah satu metode penyelesaian dalam gambar teknik yang digunakan untuk menggambarkan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Teknik ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan proyeksi lainnya. Ciri-ciri dari proyeksi dimetrik adalah: 1. Penggunaan 2 sudut pandangan. 2. Tidak menggunakan garis proyeksi. 3. 3 bidang proyeksi. 4. Perbandingan skala antar arah. Kenapa kami memilih proyeksi dimetrik? Ialah sebab menggunakan proyeksi dimetrik ini akan menghasilkan gambar teknik yang akurat dan informatif mengenai objek 3 dimensi. Sudut proyeksi. Sudut proyeksi dimetrik 70 derajat dan 42 derajat. Skala perpendekannya kali 1, X1, Y1 dan Z1/2. Dari gambar yang kami buat dengan menggunakan proyeksi yaitu sudut 42 derajat terhadap sumbu Z yaitu titik A ke Z. Yang dilihat ini hasil menggambar dari kelompok kami. Sedikit. Lihat. Ya. Itulah tadi hasil dari kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Apakah sudut proyeksi bisa dirubah sesuai dengan kita? Tidak bisa, karena gambar yang digunakan untuk menggambar objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Begitu. Baik, itulah tadi hasil dari kerja kelompok kami tentang proyeksi dimetrik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada meluruskan pertanyaan tadi dari Nafa ya, bahwa sudut proyeksi itu bisa kita buat diacak atau sesuka kita ya. Tidak ya, sebab sudut proyeksi udah baku, udah distandarkan, bahkan kita mengenalnya ada standar internasional ya, standar internasional. Bahkan gambar teknik ini sebagai bahasa orang teknik ya. Ketika tadi kelompok 1 membuat proyeksi apa Saru tadi? Proyeksi Dimetrik ya? Ya, proyeksi dimetrik ketika Saru membuat dengan ketentuan tadi sudutnya berapa ke berapa? 7 sudutnya 42 Ya, derajat. 7 derajat, itunya D-nya ke 42 derajat. Jadi ketika Saru buat, orang ketika melihat hasil pekerjaan Saru, orang bisa ngerti karena udah berstandar, orang lain mampu karena gambar teknik merupakan sebagai bahasa juga ya. Itu bisa dipahami dapat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang proyeksi bidang miring. Ya.
Jangan terlalu ke depan, jangan ke depan. Silakan. Objek yang saya gambar yaitu benda P dengan proyeksi bidang miring. Proyeksi miring adalah proyeksi gambar yang dibuat dengan garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Sesuai dengan namanya, proyeksi miring dibuat dengan garis yang membentuk sudut miring. 1. Proyeksi miring digunakan untuk menggambar benda kerja membutuhkan pandangan depan ukuran alisnya tanpa skala pendekat. 2. Di objek yang saya gambar dengan garis sumbu membentuk sudut tertentu 45 terhadap garis horizontal. 3. Garis sumbu membuat sudut derajat terhadap garis horizontal. 4. Proyeksi miring digunakan untuk menggambar benda kerja membutuhkan pandangan. Ini hasil karya kami. Bertanya dari gambar yang kelompok kalian buat, bagaimana yang dibuat skala perpendekan? Dari sudut A ke yakin 45 derajat. Ya. Saja yang dapat kami presentasikan. Dalam intinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ukuran sebenarnya. Gambar proyeksi tersebut harus berbentuk sudut 30 dengan bidang miring horizontal akan membentuk bidang proyeksi. Dengan demikian, sudut atas sisi kubus tersebut membentuk sudut 120 derajat atau dua buah sisi lainnya membentuk sudut 30 derajat setelah bidang datar di bawah kubus. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Dengan sudut alfanya itu 30 derajat dan betanya itu 30 derajat dengan skala X1, Y1 dan Z1. Ya, silakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kiranya sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bahwa sudut proyeksi yang itu 30, alfanya 30, betanya 30. Skala perpendekannya X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti tidak mengalami perpendekan ya, berarti sesuai dengan bentuk aslinya ya, itu. Kalau tadi dimetri, kalau sejauh tadi bidang kerja bidang miring ya, bidang miring. Kalau bidang miring tadi mengalami perpendekan ya, perpendekan bidang miring itu di sumbu Y ya, di sumbu Y, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1 ya. Nah, alhamdulillah tadi ketiga kelompok sudah tampil ke depan mempresentasikan materi tentang proyeksi vektorial ya. Vektorial terbagi dari 3, isometrik, trimetrik, dan bidang miring ya. Sesuai dengan tadi kalian memilihnya ada yang isometrik, ada yang trimetrik, dan ada yang objek atau bidang miring. Nah, pandang menilai evaluasi hasil dari kalian tampil presentasi ke depan ya. Kalian harus menilai, pandang harus menilainya semuanya baik ya. Dari ketiga-tiganya semuanya baik, tapi pandang harus memilih dari yang terbaik di atas yang terbaik ya, untuk bahan perbaikan ke depannya. Kelompok 3 ya, kelompok 3 tadi materinya perlu kedepannya kalau diskusi dipersiapkan lagi dan perlu keseriusan lagi ya dalam mengerjakannya, dibutuhkan alatnya dan sebagainya. Kelompok 2 tadi udah selesai mengerjakannya alhamdulillah ya, dan perlu dipersiapkan lagi kekompakannya mengerjakannya ya, antara yang satu misalnya
terbaik ya, menunjukkan yang terbaik, tapi ada yang terbaik yaitu pada menilai yang tampil baik yaitu kelompok 1 ya. Selanjutnya Anda akan memberikan soal post test ya kalian, linknya oleh pandan di kalian buka HP-nya dan linknya dikasih waktu 5 menit. Hasil dari pengerjaan soal kalian ya, kalau dipresentasikan yaitu 65% ya, 65% berarti tadi kalian pretest 40%, sekarang 65%. Udah mana akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu kita membahas apa tadi? Proyeksi vektorial ya. Proyeksi vektorial, proyeksi itu terbagi menjadi 2 ya. Pertama proyeksi vektorial, kedua proyeksi ortogonal ya. Jadi ada 2 ini. Selanjutnya proyeksi vektorial terbagi menjadi 3. Vektorial menjadi 3 yaitu aksonometrik. Yang kedua bidang miring atau objek ya. Yang terakhir yaitu perspektif ya. Jadi itu. Jadi pembelajaran kita karena mau habis waktunya ya, Pandang memberitahukan bahwa minggu depan kita akan masuk materi baru yaitu tentang proyeksi ortogonal ya. Itu jadi minggu depan. Karena waktunya udah habis, silakan Pandang menyuruh pada KM-nya untuk berdoa untuk persiapan bulan. Silakan KM-nya. Ya, setelah belajar dan sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa